Pasar selalu menjadi tempat riuh, penuh dengan tawar-menawar dan hiruk-pikuk manusia yang datang dan pergi. Di tengah keramaian itu, ada sosok yang ditakuti oleh sebagian pedagang, Romi, seorang preman pasar yang hidupnya hanya diwarnai kekerasan, uang haram, dan kenakalan. Banyak yang mengenalnya sebagai pencopet ulung, meski ia tidak pernah merasa bangga dengan hidup yang ia jalani. Suatu hari, saat matahari masih condong di ufuk timur, Romi mengintai kerumunan. Pandangannya jatuh pada seorang gadis muda berhijab yang tengah memilih sayuran di salah satu lapak. Wajahnya teduh, gerak-geriknya penuh kesopanan. Gadis itu bernama Halwa. Tanpa berpikir panjang, Romi mendekat dan dalam sekali gerakan cepat, ia berhasil meraih tas kecil yang tergantung di tangan Halwa. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia menoleh, ia bertemu dengan tatapan mata Halwa. Tatapan itu bukan tatapan penuh teriakan atau makian, melainkan keteduhan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ada sinar keikhlasan dan kesabaran yang justru membuat hati Romi bergetar. Seolah dunia sejenak berhenti berputar. Untuk pertama kalinya, seorang preman pasar jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak kejadian itu, Romi selalu mencari cara untuk melihat Halwa. Setiap kali gadis itu datang ke pasar, Romi berusaha mendekat, entah dengan pura-pura menolong membawakan barang, atau sekadar menyapa. Namun, Halwa selalu menolak dengan tegas. "Saya tahu siapa Mas Romi. Tolong jangan dekati saya lagi. Jaga batas, karena Allah selalu melihat." Kata-kata itu menusuk hati Romi. Ada rasa malu, sekaligus kagum, karena Halwa tetap menjaga kehormatannya dengan cara yang halus tapi berwibawa. Hari itu, setelah selesai berbelanja, Halwa keluar dari parkiran pasar dengan beberapa kantong belanja di tangannya. Tiba-tiba, sebuah motor melaju kencang tanpa sempat mengerem, menyerempet tubuh Halwa hingga ia terjatuh keras di aspal. Orang-orang berteriak panik. Romi yang kebetulan ada di dekat situ langsung berlari tanpa pikir panjang. Ia melihat Halwa tergeletak tak sadarkan diri. Dadanya sesak. Ia begitu takut kehilangan gadis yang diam-diam telah mengisi ruang hatinya. Dengan hati yang berdebar, Romi membopong tubuh Halwa. Ia berlari menuju klinik terdekat. Keringat bercucuran di wajahnya, namun ia tidak peduli. Saat itu, yang ia tahu hanyalah ia tidak ingin Halwa terluka lebih jauh. Di ruang klinik, Romi menunggu dengan gelisah. Tangannya bergetar, pikirannya kalut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu lemah. Beberapa jam kemudian, Halwa siuman. Ketika matanya terbuka, ia mendapati Romi duduk di kursi, wajahnya cemas dan kusut. Halwa terdiam. Hatinya bergetar melihat sisi lain dari seorang preman pasar yang selama ini ia jauhi. Sejak saat itu, sikap Halwa mulai melunak. Meski tetap menjaga jarak dan batasan, ia tak lagi mengusir Romi dengan kasar. Setiap kali Romi mencoba bicara, Halwa menanggapi seperlunya, seringkali diselipi dengan nasihat ringan. "Mas Romi, hidup itu bukan cuma soal uang. Apa yang Mas cari dari pasar ini dengan cara yang salah? Allah itu Maha Pengampun, kalau kita mau bertaubat." Ucapan itu menusuk Romi. Ada kehangatan dalam setiap kata Halwa, bukan penghinaan. Dari sanalah, perlahan ia merasakan dorongan untuk berubah. Halwa memperkenalkan Romi kepada seorang ustaz di masjid dekat pasar. Awalnya Romi enggan, merasa tidak pantas. Tapi Halwa terus mendorongnya dengan sabar. Ia menemani Romi ikut kajian, meski tetap menjaga jarak. Sedikit demi sedikit, Romi merasakan ketenangan yang belum pernah ia temukan. Dari ustaz itu, ia belajar wudhu yang benar, solat yang khusyuk, dan makna taubat yang sesungguhnya. Hari demi hari, Romi berubah. Ia berhenti mencopet. Ia mulai bekerja jujur membantu para pedagang pasar. Ia bahkan sering ikut membersihkan masjid. Pedagang yang dulu takut padanya, kini mulai menghormatinya.
Awalnya, Romi merasa berat sekali saat pertama kali diajak Halwa menghadiri kajian di masjid. Ia datang dengan pakaian seadanya, duduk di pojok, bahkan malu menatap jamaah lain. Ia merasa dirinya terlalu kotor untuk berada di rumah Allah. Namun, ustaz yang menyampaikan kajian malam itu justru berkata, "Jangan pernah merasa malu datang ke masjid. Malu itu kalau kita berbuat dosa, bukan kalau kita ingin memperbaiki diri." Kata-kata itu menampar Romi. Malam itu ia pulang dengan hati yang bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menangis dalam doa, meski suaranya tertahan. Hari-hari selanjutnya, Romi mulai belajar pelan-pelan. Ia berlatih wudhu berulang kali, sampai yakin benar setiap gerakannya sah. Ia belajar sholat, meski awalnya masih kikuk dan sering salah baca. Tapi setiap kali ia salah, ustaz tersenyum sambil membimbing. Perubahan itu juga terlihat di pasar. Romi yang dulu ditakuti, kini memilih mengangkat barang dagangan orang dengan sukarela. Ia membantu pedagang menjaga lapak, bahkan menolak uang haram yang dulu menjadi kebiasaannya. Setiap kali ia merasa lemah, Halwa mengingatkan dengan lembut. Hijrah itu bukan soal sekali berubah langsung sempurna, Mas. Tapi soal terus berusaha. Allah lihat usaha kita. Kalimat itu menjadi penguat bagi Romi. Ia sadar, hijrahnya tidak hanya demi Halwa, tapi demi dirinya sendiri dan demi Allah. Lama-kelamaan, para pedagang pasar yang dulu memandangnya dengan curiga, kini mulai menghormati. Mereka melihat Romi bangun subuh di masjid, melihatnya jujur dalam bekerja, melihatnya menjaga lisan. Dari seorang preman yang ditakuti, Romi perlahan berubah menjadi sosok yang dirindukan kehadirannya. Bulan berganti, perubahan Romi makin nyata. Ia merasa sudah waktunya melangkah lebih jauh. Dengan hati yang mantap, Romi mendatangi rumah Halwa. Ia ingin melamar dengan cara yang terhormat. Ayah Halwa menyambutnya dengan penuh kebijaksanaan. Mereka berbincang lama, Romi menjelaskan niat baiknya, juga perjalanan hijrahnya. Ayah Halwa mendengarkan dengan seksama, kagum melihat tekad Romi. Sore itu, saat Halwa pulang dari mengajar di Tepeki, ia terkejut luar biasa. Begitu membuka pintu rumah, ia mendapati Romi sedang duduk bersama ayahnya. Lebih mengejutkan lagi, ketika ayahnya berkata, "Nak, Romi datang ke sini dengan niat baik. Ia ingin melamarmu." Halwa terdiam. Wajahnya memanas, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah menyangka. Halwa tidak langsung memberikan jawaban. Malam itu, ia berwudu dengan hati yang bergetar, lalu menengadahkan tangan kepada Allah. "Ya Allah, jika Romi adalah yang terbaik untukku, dekatkanlah hatiku padanya. Tapi jika ia bukan yang terbaik, jauhkanlah aku darinya dengan cara yang baik." Hari-hari berikutnya, Halwa terus melakukan istikharah. Ia mencari tanda, mencari ketenangan. Hingga seminggu kemudian, hatinya mantap. Setiap kali ia melihat Romi, yang ia lihat bukan lagi preman pasar yang dulu, melainkan seorang lelaki yang berusaha keras memperbaiki diri karena Allah. Dengan penuh keyakinan, Halwa akhirnya menyampaikan keputusannya kepada ayahnya. Ia menerima lamaran Romi. Wajah Romi pun basah oleh air mata kebahagiaan. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh berkah. Romi kini bukan lagi preman pasar, melainkan seorang suami yang bertanggung jawab. Ia tahu, perjalanan hijrahnya masih panjang, tapi bersama Halwa, ia yakin akan lebih kuat melangkah di jalan Allah. Dan dari kisah itu, pasar yang dulu saksi dari kejahatannya, kini menjadi saksi dari hijrah dan cintanya yang diridai Allah.